Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selamat malam dan shalom Jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers kembali kita mau membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Malam hari ini biar terus ada kerinduan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal hatinya, mengenal setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kita, mengenal satu pribadi yang sungguh mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Malam hari ini mari bawa sembahmu kepada Tuhan, bersyukur untuk anugerahnya yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
Terima kasih buat kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku,
Jam saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pujian yang baru saja kami Healing Harmony naikkan berkata bahwa tak terbatas kuasa Tuhan dan tak terduga cara-caranya yang tidak dapat diselami oleh akal dan pikiran kita yang terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini memang kita sering menghadapi pelbagai keterbatasan, baik dalam ekonomi, pekerjaan, pelayanan maupun kehidupan rohani kita. Namun kebenaran firman Tuhan memberikan kita pengharapan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dan mampu melakukan mujizat-mujizat. Hari ini saya ingin bawa saudara untuk melihat sebuah mujizat yang Allah telah lakukan 2000 tahun yang lalu, yaitu mujizat pelipat gandaan. Bapak Ibu, salah satu peristiwa paling luar biasa dalam kisah Alkitab adalah ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini bukan sekedar peristiwa historis, tetapi juga pengajaran rohani bahwa Tuhan berkuasa melipat kali gandakan apa yang kita miliki ketika kita menyerahkannya di dalam tangan Tuhan dengan penuh iman. Hari ini kita akan belajar bagaimana prinsip-prinsip Alkitab yang menuntun kita untuk dapat mengalami terobosan mujizat, khususnya mujizat pelipat kali gandaan. Di dalam Matius 14 ayat 19-20 dikatakan begini, lalu ia, yaitu Yesus, menyuruh orang banyak itu duduk di tempat atau di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Maka makanlah mereka semuanya dan mereka pun kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Bapak Ibu, kebenaran dalam Matius 14 ayat 19-20 ini menjadi pembelajaran penting untuk mengalami mujizat pelipat gandaan. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberikan oleh seorang anak kecil kepada murid-murid, lalu kemudian murid-murid itu memberikannya di dalam tangan Yesus, ternyata bisa mampu memberikan makan 5.000 orang banyaknya. Secara logika tidak masuk di akal, tetapi ini adalah kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab dan menjadi pembelajaran iman bagi kita. Hal yang pertama, prinsip yang pertama yang patut kita lihat di dalam kebenaran ini adalah bahwa mujizat terjadi ketika kita menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan. Saudara, sebelum mujizat terjadi, ada seorang anak kecil yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada para murid yang selanjutnya diberikan dalam tangan Yesus. Itu ada di dalam Yohanes 6 ayat 9. Saya tadi katakan bahwa secara logika makanan ini tidak cukup untuk memberi makan 5.000-an orang. Namun dalam tangan Tuhan, apa yang tampaknya kecil dan tidak cukup dapat menjadi sumber kelimpahan. Hari ini dengar saudaraku, Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita miliki, tetapi Dia meminta apa yang ada di tangan kita untuk diserahkan dalam tangannya yang penuh dengan kuasa. Tuhan tidak mencari jumlah, tetapi ketaatan dan hati yang rela memberi. Seringkali kita merasa tidak cukup dalam berbagai aspek kehidupan. Seringkali kita berkata kita tidak cukup punya uang untuk memberi persembahan. Saya tidak punya cukup uang untuk membawa perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Saya tidak punya cukup talenta dan potensi untuk melakukan hal-hal yang lebih. Saya tidak cukup punya sumber daya untuk menopang pelayanan, atau tidak cukup kekuatan untuk melakukan hal-hal berat itu. Saudara, ini adalah masalah manusia yang selalu berkutat dan berputar-putar dengan keterbatasannya. Ketika ia lupa membawa keterbatasannya dan melihat ke atas, seperti Yesus memegang dan mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu menghadap ke atas. Sebuah pelajaran penting, apa yang terjadi di atas sehingga Yesus melihat ke atas. Saudara, Yesus sementara mendemonstrasikan sebagai contoh buat kita semua bahwa di tengah keadaan yang sangat terbatas, pandanglah kuasa yang tidak terbatas yang turun dari atas, yaitu kuasa Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Saudara, hari-hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan ditahan-tahan sedikit yang ada pada saudara.
Sebab ketika saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia sanggup melimpahkannya, Dia sanggup melipat kali gandakan demi hormat dan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Hal yang kedua, saudara, mujizat pelipat gandaan terjadi ketika ada rasa syukur yang lahir dari hati saudara. Sekali lagi, mujizat terjadi ketika ada rasa syukur yang mendalam dari hati saudara, didasari dengan iman yang tangguh. Bapak Ibu Saudara, Matius 14 ayat 19 mencatat bahwa sebelum roti dan ikan itu dibagikan, Yesus mengucap syukur, Yesus mengucapkan berkat. Hari ini dengar, syukur adalah kunci dalam mengalami pelipat gandaan dari Tuhan. Ada banyak orang ketika mengalami keterbatasan dalam hidupnya lupa untuk bersyukur. Yang ada hanya bersungut, jarang sekali untuk mengucap syukur dalam segala keterbatasan. Bapak Ibu, hari ini dengar, jangan menunggu sampai berkat besar datang baru kita mengucap syukur. Tetapi belajarlah bersyukur dalam segala hal. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di samping ucapan syukur yang menjadi gaya hidup kita umat percaya, maka hal yang berikutnya adalah iman. Iman mengaktifkan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman mengaktifkan kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, bergeraklah di dalam iman yang progresif kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya. Jika kita belajar bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang kita miliki, maka kita akan melihat tangannya bekerja. Hari ini dengar baik, jangan fokus pada keterbatasan, tetapi berimanlah dan fokuslah kepada Tuhan yang tidak terbatas. Hal yang ketiga, mujizat terjadi ketika kita bersedia menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan peristiwa tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus tidak langsung memberi makan orang banyak itu, tetapi Ia memberikan roti dan ikan itu di dalam tangan para murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Sekali lagi pelajarannya, Yesus memberikan itu bagi para murid-muridnya untuk menyalurkannya kepada orang banyak. Tuhan melipat gandakan berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Haleluya. Ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berkat Tuhan bukan hanya untuk ditimbun Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk dibagi-bagikan, untuk disalurkan. Jangan hanya berdoa agar Tuhan memberkati kita, tetapi berdoalah agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita murah hati dan bersedia memberi, Tuhan sudah pasti akan melipatkan apa yang kita miliki. Hal yang terakhir, yang keempat, mujizat Tuhan melampaui kebutuhan kita. Mujizat pelipat gandaan dari Tuhan itu pasti akan melampaui kebutuhan kita. Saudara, di dalam cerita itu dikatakan setelah semua orang makan sampai kenyang, firman Allah katakan masih ada 12 bakul penuh sisa dengan makanan itu. Di dalam Matius 14 ayat 20. Ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan bekerja, Dia tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi Dia memberi lebih daripada apa yang kita bayangkan. Prinsip rohaninya di sini adalah Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan berkat dalam kelimpahan lebih daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Jangan membatasi Tuhan dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan berharap hanya cukup, tetapi percayalah Tuhan mampu memberikan kelimpahan
jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, demi hormat dan kemuliaannya. Tetaplah terhubung dengan Dia, peganglah kebenaran firman ini, sebab firman ini adalah merupakan dasar untuk menjadi terobosan pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saya James Tuhumuri bersama dengan Healing Harmony Singers undur diri dari hadapan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Melekati hatimu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah alasan hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.